warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Novita Anggi dari kelas 11 MIPA 2 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Perang Dunia II terjadi di dua benua. Di Eropa, Nazi Jerman melawan pasukan sekutu. Di Asia, Jepang melawan sekutu. Jerman dan Jepang berpaham fasisme ingin menguasai negara-negara di dunia. Perang Dunia II di Asia dikenal dengan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha membangun imperium di Asia. Perang Dunia II di Asia dimulai pada 8 Desember 1941 saat tentara Jepang atau Dai Nippon mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Pasukan Jepang dipimpin Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat menuju selatan termasuk ke Indonesia. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alidius Djardja van Stackenborg mengumumkan perang dengan Jepang. Lalu ada pendaratan Jepang di Indonesia. Pasukan Jepang sejak awal berusaha menguasai Indonesia sejak pecah Perang Pasifik. Alasannya, Angkatan Perang Jepang membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya. Pada 10 Januari 1942, tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Daerah-daerah pertambangan minyak di Kalimantan dengan mudah dikuasai Jepang. Tentara Jepang bergerak ke Sumatera menduduki Palembang pada 14 Februari 1942, sehingga makin mudah merebut Pulau Jawa. Tentara Jepang menjalankan siasat perang kilat atau Blitzkrieg untuk mewujudkan Imperium Asia Timur Raya. Dalam menghadapi ekspansi Jepang, sekutu membentuk ABDA-COM atau American, British, Dutch, Australian Command dengan markas di Lembang, Bandung. Sementara itu, Letjen Hein ter Korten diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda atau KNIL. Namun dalam waktu relatif singkat, tentara Jepang dapat menguasai hampir seluruh kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Setelah itu ada alasan pendudukan Jepang di Indonesia. Kedatangan tentara Jepang yang mengusir imperialis Belanda bertujuan bukan untuk membebaskan rakyat Indonesia, tetapi ada maksud tertentu. Faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia adalah Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang untuk keperluan perang. Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Indonesia memiliki tenaga manusia atau SDM yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. Ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakkoichiu, yaitu pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin Jepang. Kepentingan migrasi, maksudnya wilayah Jepang yang sempit sedangkan jumlah penduduk banyak, maka dibutuhkan tempat bagi pemerataan penduduk. Kemudian ada sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern. Dibandingkan dengan industrialisasi di era kolonial Belanda, industri modern tentu saja berdampak lebih jauh dan lebih luas. Di dalam struktur kerja dan angkatan kerja ada pergeseran di daerah perkotaan. Contohnya sekarang yaitu adanya jenis-jenis dari pekerjaan yang sebelumnya belum ada, seperti advokasi, konsultasi, dan organisasi bantuan hukum. Pergeseran juga dialami oleh buruh, hal gender lah yang terutama. Dahulu kala tenaga kerja laki-laki memonopoli, tetapi sekarang perempuan juga sudah bisa berperan di dalam segala bidang pekerjaan. Aspek ekonomi sekarang sudah tidak ditentukan oleh hanya kelas sosial saja, tetapi juga aspek-aspek yang lain juga. Contohnya seperti faktor profesionalisme seseorang dan kelangkaan. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat industri adalah kreativitas yang menghargai dapat menambah poin di dalam pekerjaan mereka. Masyarakat industri akan sangat menghargai orang-orang yang berpendidikan tinggi dan orang yang lebih rendah
sebaiknya ditempatkan dengan strata yang lebih rendah. Organisasi militer Jepang yang didirikan di Indonesia. Organisasi militer Jepang yang pertama adalah Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang. Heiho adalah pasukan bentukan tentara Jepang yang berkedudukan di Indonesia atas instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang. Pasukan Heiho terdiri dari bangsa Indonesia dan dibentuk pada 2 September tahun 1942. Kemudian pada 22 April 1943, tentara Jepang mulai melakukan perekrutan. Rata-rata anggota Heiho adalah para pemuda usia 18 sampai 25 tahun. Mereka direkrut sebagai pembantu prajurit Jepang. Organisasi militer yang kedua adalah Pembela Tanah Air atau PETA. PETA atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air merupakan kesatuan militer yang dibuat Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pemimpin dari organisasi PETA adalah bangsa Indonesia yang mendapat latihan kemiliteran. PETA sendiri dibentuk pada tanggal 3 Oktober tahun 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei No. 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai tentara sukarela. Pembentukan PETA diawali oleh surat Raden Gatot Mangkupraja kepada Gun Sengen, Kepala Pemerintahan Militer Jepang, pada bulan September tahun 1943. Selain organisasi militer, Jepang juga mendirikan organisasi-organisasi semi militer di Indonesia, antara lain yang pertama ada Seimendan atau Barisan Pemuda. Organisasi Seimendan ini berdiri tanggal 9 Maret 1943. Anggotanya para pemuda berumur 14 sampai 22 tahun. Tujuannya mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah air Indonesia. Yang kedua ada Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Keibodan dibentuk tanggal 29 April 1943. Anggotanya berumur 23 sampai 25 tahun. Tujuannya untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Yang ketiga ada Fujinkai atau Himpunan Wanita. Organisasi ini dibentuk bulan Agustus 1943. Anggotanya para wanita berumur 15 tahun ke atas. Yang keempat ada Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Jawa Hokokai dibentuk pada tahun 1944. Tujuannya untuk mengarahkan rakyat agar berbakti sepenuhnya kepada Jepang demi tercapainya kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Anggotanya minimal berumur 14 tahun. Tujuannya adalah mengumpulkan pajak, upeti, dan hasil pertanian. Yang kelima ada Suishintai atau Barisan Pelopor. Organisasi ini dibentuk tanggal 14 September 1944 dan diresmikan tanggal 25 September 1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Tokoh yang menjadi anggota Suishintai adalah Bung Karno, Otto Iskandar-Dinata, dan R.P. Suroso. Lalu ada perlawanan rakyat terhadap Jepang. Yang pertama adalah peristiwa Singaparna. Sekolah-sekolah Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat di bawah kepemimpinan KH Zainal Mustafa terjadi perlawanan fisik pada tahun 1943. Beliau menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang yang khususnya untuk melakukan seikirei di setiap pagi hari dan membayar penghormatan untuk Kaisar Jepang di cara menuju matahari terbit. Seikirei jelas sekali menjinggung kebanyakan umat Islam karena sudah jelas termasuk syirik atau menyekutukan Allah. Selain hal tersebut juga tidak teganya melihat penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh tanam paksa. Yang kedua adalah peristiwa Chot Plieng Aceh 10 November 1942. Ulama muda Tengku Abdul Jalil, seorang guru di Chot Plieng, Lok Semawe, memimpin pemberontakan. Jepang berupaya untuk membujuk sang ulama tetapi tidak berhasil.
Oleh karena itu, Jepang melakukan serangan mendadak di pagi hari pada waktu orang-orang tengah melakukan sholat subuh, dan hanya menggunakan senjata yang seadanya dapat memukul mundur pasukan Jepang kembali menuju Loseumawe. Dan serangan kedua berhasil digagalkan oleh rakyat. Dan serangan terakhir Jepang berhasil untuk membakar masjid, dan pemimpin pemberontakan yaitu Teku Abdul Jalil dapat melarikan diri dari kepungan musuh. Tetapi pemimpin pemberontakan berakhir ditembak saat berdoa. Yang ketiga, ada perlawanan peta di Meuradu Pidi, Aceh, November 1944. Perlawanan yang dipimpin oleh perwira Teku Yugun Hamid. Latar belakang dari perlawanan ini karena sikap yang arogan dari Jepang dan kejam kepada orang-orang pada umumnya, pada khususnya untuk tentara Indonesia. Yang selanjutnya ada perlawanan peta di Blitar, 29 Februari 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh Sadanko Dr. Ismail Sanshodanko Muradi. Perlawanan ini disebabkan karena masalah pengumpulan beras, heiho, dan romusa paksa, dan di luar batas kemampuan dan pribumi. Dan ada peristiwa Indramayu April 1944. Pemberontakannya terjadi pada April 1944 di Indramayu karena suatu paksaan untuk deposit, porsinasi, dan pelaksanaan kerja paksa atau romusa yang membuat penderitaan berkepanjangan rakyat. Lalu yang terakhir ada pemberontakan Teku Hamid. Seorang perwira yang bernama Teku Giguyun Hamid bersama dengan satu peleton pasukannya melarikan diri ke dalam hutan untuk melawan. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 1944. Ya, sekian dari saya. Itulah penjelasan tentang masa pendudukan Jepang. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.